Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pemerolehan bahasa pertama dan faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama sebagai bentuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Bapak Hendra Setiawan, SSMPD. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Alia Agatha Dewi, dengan NPM 18 10 63 10 80 011 dan teman saya Gita Marcella dengan NPM 18 10 63 10 80 017. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian pemerolehan bahasa pertama, perkembangan pemerolehan bahasa pertama, strategi pemerolehan bahasa pertama, dan faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gita Marcella. Pengertian pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama atau B1 anak terjadi apabila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. Pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. Ada dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa. Pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Yang kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari presentasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Lalu ada perkembangan pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama itu ada perkembangan prasekolah, yang kedua perkembangan ujaran kombinatori, yang ketiga perkembangan masa sekolah. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai strategi pemerolehan bahasa pertama. Strategi tiruan dalam pemerolehan bahasa berpedoman pada tirulah apa yang dikatakan orang lain. Tiruan akan digunakan anak terus meskipun ia sudah dapat sempurna melafalkan bunyi. Ada yang mengatakan bahwa strategi tiruan ini akan menimbulkan suatu masalah yang besar. Bahwasannya ada orang yang mengatakan bahwa imitasi adalah mengatakan sesuatu yang sama seperti yang dikatakan orang lain. Tetapi akan ada banyak pertanyaan yang muncul dan harus dijawab berkenaan dengan hal ini. Lalu selanjutnya ada strategi produktivitas. Dalam pemerolehan bahasa, produktivitas berarti efektif dan efisien dalam pemerolehan bahasa yang berpegang pada pedoman buatlah sebanyak mungkin dengan bekal yang telah dimiliki. Produktivitas adalah ciri utama dalam berbahasa. Dengan satu kata, seorang anak dapat bercerita atau mengatakan sebanyak mungkin hal. Contohnya, dalam kata papa, misalnya dapat mengandung berbagai makna, tergantung pada situasi dan intonasi yang diucapkan. Lalu selanjutnya ada hubungan umpan balik antara produksi ujaran dan responsi. Dalam hal ini, anak-anak dihadapkan pada pedoman, hasilkanlah ujaran dan lihatlah bagaimana orang lain memberi respon. Strategi produktif bersifat sosial dalam pengertian bahwa strategi ini dapat meningkatkan interaksi dengan orang lain dan juga bersifat kognitif. Hal ini dapat memberikan umpan balik kepada pelajar mengenai ekspresinya sendiri terhadap makna dan memberinya sampel yang lebih banyak dalam sampel bahasa yang digarap atau dikerjakan. Lalu ada prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menetapkan suatu bahasa. Selain perintah terhadap diri sendiri oleh anak, prinsip operasi juga menyarankan larangan yang dinyatakan, misalnya hindari pengecualian, hindari pengaturan kembali. Lalu di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, urutan usia. Setiap anak bertambah umurnya, maka bertambah juga dalam menemukan bahasa dan kemampuannya untuk menilai bahasanya sendiri. Lalu, selanjutnya ada faktor kesehatan secara umum.
Anak yang fisiknya lebih sehat akan lebih pintar dan lebih cepat menguasai suatu bahasa dibanding anak yang fisiknya tidak terlalu sehat. Lalu ada faktor perbedaan jenis kelamin. Menurut penelitian bahwa anak perempuan lebih cepat menguasai bahasa dibanding anak laki-laki. Lalu ada faktor kecerdasan. Faktor kecerdasan dan kemampuan berbahasa, maka anak-anak yang lemah akalnya akan memulai berbicara lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Lalu yang terakhir ada faktor milieu. Dalam hal ini hubungan timbal balik yang pasti atau positif, negatif antara pusat perekonomian dengan pusat masyarakat bagi keluarga tempat anak-anak itu tumbuh dan tempat pertumbuhan bahasanya itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.